Halo guys, kembali lagi bersama saya Yoga Ardian di Yoga Ardian Channel. Saat ini kita berada di segmen What the Fuck. Kita membicarakan apapun yang berdasarkan data dan fakta. Di konten kali ini kita akan membicarakan tentang fenomena pinjol yang sangat meresahkan. Akhir-akhir ini banyak kasus tentang pinjol seperti bunuh diri, pemerasan, pengancaman, pelecehan, bahkan pembunuhan. Dari data yang saya himpun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2023, di bulan Juni ini sebanyak 17,31 juta orang sebagai peminjam aktif di pinjaman online. Hal tersebut artinya 16% dari penduduk Indonesia menggunakan jasa pinjol untuk saat ini. Dengan total hutang yang berjalan senilai 50,5 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 57% peminjam berasal dari kaum milenial dan 27% berasal dari kaum Gen Z. Mengapa sangat banyak masyarakat saat ini untuk menggunakan pinjol, khususnya untuk generasi milenial dan Gen Z? Mari kita bahas di video ini. Menurut survei dari beberapa sumber, alasan utama seseorang untuk meminjam uang di perusahaan pinjol ini, yang pertama yaitu untuk membayar hutang lain. Ya, yang artinya mereka gali lubang tutup lubang. Mungkin seseorang yang memiliki hutang atau bahkan paylaternya yang akan jatuh tempo, tetapi tidak memiliki uang untuk membayar. Akhirnya mereka hutang untuk membayar hutang yang sebelumnya. Hal ini sama saja untuk hanya sekedar menunda pengeluaran wajib dengan bunga dari hutang yang baru. Yang kedua, perilaku konsumerisme dan lifestyle. Gaya hidup yang tidak sesuai isi dompet menjadi alasan seseorang dengan mudah menggunakan pinjol ini. Karena segala sesuatu di-share di sosmed agar terlihat keren, gaul, dan kekinian. Seperti nonton konser, membeli HP terbaru, berlibur, dan atau hanya sekedar untuk nongkrong di kafe. Terlebih untuk seseorang yang belum menemukan jati diri sebenarnya. Apalagi di zaman circle pertemanan yang tidak sesuai dengan diri sendiri. Mereka harus mengikuti gaya hidup teman-teman mereka. Mereka beranggapan daripada tidak memiliki teman, jadi memaksa untuk menyeimbangkan dengan pergaulan teman-temannya. Yang ketiga, mudahnya untuk meminjam atau dana cair lebih cepat. Memang dengan kemajuan teknologi sangat mempermudah kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk pinjam online ini. Hanya 5 menit dari pengajuan, uang sudah ditransfer ke rekening kita. Hal ini berbanding terbalik dengan meminjam uang lewat bank konvensional, karena harus ke bank dahulu, mengisi data pengajuan pinjaman, menyediakan barang jaminan, dan belum lagi disurvei lebih dahulu oleh pihak bank yang proses ini memakan bisa lebih dari 2 minggu. Kemudian inilah yang menjadi menarik minat seseorang untuk meminjam online. Karena proses yang tidak ribet dan instan, tidak memerlukan jaminan, cuma nomor HP dan KTP. Ketika proses dipermudah menjadikan alasan seperti membayar hutang atau pemenuhan lifestyle atau alasan yang lain yang belum terpenuhi, jadi hasrat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada karena kemudahan pinjaman online ini. Terlepas dari alasan seseorang untuk menggunakan jasa pinjol ini, ada hal yang wajib dilakukan yaitu meningkatkan literasi tentang pinjaman online itu sendiri. Mulai dari syarat term and condition, mengetahui resiko jika gagal bayar atau telat bayar. Dan yang terpenting adalah besaran bunga yang akan diwajibkan per hari kepada peminjam. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bunga maksimal pinjaman online adalah 0,8% per hari
atau 24% per bulan. Namun, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia sepakat menurunkan bunga tersebut setengahnya menjadi maksimal 0,4% per hari. Sekarang kita hitung-hitungan. Jika kita pinjam 10 juta dengan tenor 4 bulan, yang artinya 2,5 juta bulan plus bunga 12% atau sekitar 1,200 juta. Jadi harus membayar 3,7 juta per bulan selama 4 bulan. Jika di total, seseorang yang pinjam 10 juta dengan tenor 4 bulan dan bunga sebesar 0,4% per hari, mengembalikannya sebesar 14.800.000 rupiah. Hal itu selisih 4,8 juta. Itu pun pinjol yang ilegal. Terus, gimana dengan yang ilegal? Berapa besaran bunganya? Dalam faktanya, OJK telah memblokir 1.466 pinjol ilegal di tahun ini saja. Begitu banyaknya pinjol ilegal yang berkeliaran dengan iming-iming bunga rendah. Biasanya pinjol ilegal memberikan penawaran bunga 2%, tapi tidak dikasih tahu 2% itu per hari, per minggu, atau per bulan. Dalam faktanya, sebenarnya itu adalah per hari. Yap, per hari. Kelihatan kecil? Mari kita hitung. Jika seseorang meminjam 1 juta rupiah dengan tenor 2 bulan, kita hitung bunganya saja dan ketemu segini. Bunga wajib yang dibayar sebesar 1,2 juta. Itu berarti bunga lebih besar daripada pinjaman pokok. Hal inilah yang menyebabkan banyak teror, kasus bunuh diri, pencurian, bahkan pembunuhan karena pinjaman ilegal. Bunga tiap hari makin banyak, sedangkan debt collector tiap hari meneror dan mengancam. Jadi hidup tidak tenang. Contohnya ada kisah malang dari guru TK di Kota Malang, Jawa Timur, yang terlilit utang pinjol. Sebab dirinya diteror 24 debt collector dan diancam akan dibunuh pada bulan Mei yang lalu. Awalnya guru TK ini meminjam uang pinjol sebesar 2.500.000 dari 5 pinjol untuk bayar kuliah. Namun, karena guru TK ini berpenghasilan 400.000 rupiah dan tidak bisa menutupi hutangnya, guru ini pinjam lagi ke pinjol lain. Dan jadilah gali lubang tutup lubang, sampai total terjerat 24 pinjaman online. Guru TK ini terjerat di 19 pinjol ilegal dan 5 pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan dari awalnya jumlahnya cuma 2.500.000, sekarang menjadi 40 juta rupiah dengan bunganya. Karena tidak bisa bayar, guru TK ini selalu diteror hampir 24 jam. Dipermalukan dengan cara seorang debt collector membuat grup WhatsApp dengan anggota yang terdiri dari kontak dari guru tersebut. Debt collector tersebut meneror guru TK itu dan sampai menggalang dana untuk membayarkan utang ibu ini di grup tersebut. Tak sampai di situ saja, ibu guru ini sempat terpikir untuk melakukan suicide atau bunuh diri, mengakhiri hidup, karena tidak tahan dan malu diteror setiap hari. Namun, karena melihat anaknya yang masih kecil dan kasihan, untungnya ibu ini tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Itu contoh kasus dari pinjaman ilegal. Gimana sih cara kita untuk mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal? Yang pertama, pinjol ilegal pasti tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Cara mengetahui pinjol tersebut legal atau tidak, kalian bisa mengunjungi website OJK, lalu pilih INKB dan klik fintech di pojok kanan bawah. Ciri yang kedua biasanya pinjaman online ilegal menawarkan melalui pesan pribadi, melalui WA, atau SMS. Ciri yang ketiga, pinjaman sangat mudah dan bunga serta denda yang tidak jelas.
Dan keempat, ancaman teror, intimidasi, dan pelecehan bagi orang yang tidak bisa membayar. Yang kelima, tidak mempunyai layanan pengaduan dan tidak adanya identitas kepengurusan dan alamat kantor tidak jelas. Selanjutnya, meminta akses seluruh data yang ada di dalam handphone kalian. Dan pihak yang menagih tidak mengantongi izin penagihan yang dikeluarkan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Memang, pinjaman online memudahkan seseorang untuk memperoleh uang dengan cara yang instan. Tapi, banyak hal yang harus diperhitungkan kalau ingin menggunakan jasa online ini. Kalaupun kalian ingin menggunakan jasa pinjol ini, ada hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian wajib mencari pinjol yang legal. Karena pinjol yang resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan diwajibkan untuk mengikuti regulasi pemerintah yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Selain itu, aturan yang dibuat jelas, transparan, dan tidak untuk menipu. Kalian bisa mengunjungi pinjol legal dengan mengunjungi website OJK. Cara yang kedua, pinjam sesuai kemampuan kalian. Sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan pinjol, kalian harus menghitung income kalian berapa, dikurangi pengeluaran per bulan kalian berapa. Sisanya itu yang dipakai untuk membayar hutang bulanan atau angsuran bulanan. Jadi jangan income kalian 5 juta, pengeluaran 4 juta, terus angsuran per bulan 2 juta. Yang 1 juta minus. Inilah pentingnya pinjaman sesuai dengan kemampuan agar tidak stres kemudian dan memusingkan kita. Pinjaman sesuai kemampuan aja sudah bikin stres. Apalagi yang tidak sesuai kemampuan. Ketiga, pahami kontrak pinjaman. Memahami kontrak pinjaman harus teliti, seperti nominal, tenor, bunga per hari, denda jika telat bayar per hari berapa, dan jika ada jaminan, agunan atas jaminan tersebut. Dan tanyakan jika ada hal yang kurang dipahami kepada penyelenggara pinjaman online tersebut. Menggunakan pinjol memang hak setiap orang, tetapi menurut saya lebih bijak jika keadaan tidak terpaksa, jangan meminjam pinjol. Dan jangan menuruti hawa nafsu untuk mengikuti tren lifestyle yang tidak kita mampu. Dan sangat hindari pinjol ilegal. Apapun alasannya dan gimana pun penawarannya, yang terlihat sangat menarik. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Jika ada masukan dan saran, kalian tulis di kolom komentar.